Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, puji Tuhan. Baik Nogu, selamat datang Bapak ucapkan kepada kalian semua pada pembelajaran daring pada mata pelajaran komunikasi keperawatan. Hari ini dulu kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan untuk mewujudkan rasa syukur kita, maka pembelajaran ini kita awali dengan doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. 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 Terima kasih Leo. Baik Nogu, Bapak selalu mengingatkan ke kalian di masa pandemi COVID-19 tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum Bapak lanjutkan, maka Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alfred Panca. Hadir, Pak. Cinda Caroline. Hadir, Pak. Cornelius. Hadir, Pak. Omerius. Hadir, Pak. Baik, berarti hadir semua ya, ada 16 orang. Baik Nogu, untuk melanjutkan dan memberikan semangat untuk kalian pada pagi hari ini, maka Bapak ada satu ice breaking untuk menguji konsentrasi kalian, dan Bapak minta partisipasi kalian semua untuk memperhatikan ini. Setuju nggak kita adakan ice breaking? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ice breakingnya namanya tebak warna. Oke, Oke, bisa Pak. dimengerti ya? Tebak warna, bukan tebak kata. Bisa, Pak. Oke, warna yang pertama apa ini? Kuning. Putih. Putih. Oke, warna yang pertama apa? Kuning. 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 Setuju ya? Kuning. Kuning. Biru. Biru. Leo bilang hijau tadi. Tidak, Pak. Tidak ya. Iya. Dan yang terakhir, Bapak minta Omerius menjawab ini apa? Kuning, Pak. Kuning ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Minggu lalu sudah Bapak sampaikan bahwa kita hari ini belajar pada mata pelajaran komunikasi keperawatan. Materinya tentang apa? Komunikasi. Iya. Dasar komunikasi. Betul sekali. Konsep dasar komunikasi. Kasih. Jadi kompetensi intinya sama seperti pembelajaran yang lainnya, bahwa ada 4 kompetensi intinya. Ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Bapak lanjutkan, kompetensi dasar di konsep dasar komunikasi ini ada dari pengetahuannya 3.1, menerapkan komunikasi, 4.1, melakukan komunikasi. Berikutnya Nogu, IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Minta bantu Putri Sia untuk membacakannya Nogu, indikator pencapaian kompetensinya. Menganalisis konsep dasar komunikasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, melaksanakan komunikasi, Pak. Oke, terima kasih Putri Sia. Dan tujuan pembelajaran kita juga ada 3. Ya, yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis konsep dasar komunikasi melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi melalui diskusi kelompok dengan benar. Dan yang terakhir ini, peserta didik mampu melaksanakan komunikasi melalui praktek dengan tepat. Artinya di sini, nanti anak-anak kami sekalian akan membuat satu dialog atau skenario bagaimana cara berkomunikasi dengan benar di bidang kesehatan. Dan selanjutnya, Bapak akan menyajikan satu video untuk kalian. Suka nggak nonton video? Suka, Pak. Halo, gue Zidan. Di sini gue anaknya. Gue Jody, bokapnya Jidan. Kali ini kita bakal main Pernah Gak Pernah. Pasti pernah gak sih? Tapi Yang bercandaan yang memang kita berasa emang kita deket. bener kan ya? Gitu. Oke, gimana? Seru nggak videonya? Seru, Oke. Siapa yang bisa kasih apa dulu? Pendapat. Video itu tadi menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang komunikasi. Menceritakan tentang komunikasi. Oke, komunikasi antara apa ini Cinda? Yang dalam video ini? Komunikasi tersebut yaitu komunikasi antara ayah dan anak. Komunikasi ini sering dilakukan di dalam keluarga. Contohnya ketika ayah memberikan nasihat kepada kita dan kita pun meresponnya dengan cara melakukan apa nasihat yang diberikan tersebut.
Oke, terima kasih Cinda. Cukup jelas ya bahwa komunikasi itu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita. Jadi tanpa komunikasi, maka apapun yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ini salah satu contoh ya komunikasi yang sering dilaksanakan di dalam keluarga. Oke, terima kasih Nogu atas pendapat kamu dari video ini. Dan ini merupakan hal penting, terlebih-lebih kita dalam bidang kesehatan. Apalagi kalau berhadapan dengan pasien, tanpa komunikasi, maka apapun tidak akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya juga kita akan masuk ke dalam pembelajaran inti kita. Jadi, Bapak akan tunjukkan video kembali. Bapak lanjutkan, dari video tersebut siapa yang bisa kasih pendapatnya, menceritakan tentang apa video tersebut? Putri Sia sudah menyampaikan pendapatnya bahwa dari video tersebut adalah komunikasi di bidang kesehatan yaitu antara perawat dan petugas laboratorium. Jadi Nogu dari video tersebut maka itu dasar kamu nanti untuk mengerjakan diskusi kelompok. Kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok. Jadi silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian di dalam LKPD. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian ide, konsep, atau informasi dan pesan kepada penerima pesan melalui kegiatan komunikasi yang kemudian dipahami, diterjemahkan, sehingga akhirnya memberikan respon. Fungsinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat 5, yaitu fungsi ekspresi, fungsi kontrol, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi dakwah. Fungsi lain dari komunikasi juga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran, dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Soal kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi adalah 1. Perkembangan, 2. Persepsi, 3. Jenis kelamin, D. Nilai, E. Latar belakang sosial budaya, F. Emosi, G. Pengetahuan, H. Peran dan hubungan. Contohnya dari kami yaitu dalam latar belakang sosial budaya, misalkan terdapat seorang klien orang Nias yang ke puskesmas di daerah Jawa Tengah dan kemudian menemui salah satu perawat orang Sunda di puskesmas tersebut. Dan kebetulan perawat tersebut tidak mengerti apa yang dikatakan oleh klien orang Nias tersebut karena dia menggunakan bahasa daerah Nias. Maka dapat diketahui bahwa perawat tersebut tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh orang Nias tersebut. Maka komunikasi yang mereka lakukan tidak efektif karena tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. Pada soal ketiga yaitu jenis komunikasi yang digunakan dalam video tersebut yaitu antar pribadi, yaitu komunikasi yang melibatkan individu melalui tatap muka dan memungkinkan respon verbal atau nonverbal kepada dua arah, misalnya dialog. Pada soal bagian D, apa saja elemen unsur-unsur komunikasi yang ada di video tersebut? Jawaban kami yaitu elemen unsur-unsur pada video tersebut terdapat unsur komunikator, komunikan, media, pesan, dan tanggapan, juga lingkungan. Sebagai komunikator di situ terdapat perawat, komunikan adalah petugas laboratorium, terdapat media juga yaitu berupa bahasa verbal yang diwujudkan dalam bentuk ucapan. Pesannya yaitu berupa isi dari video tersebut adalah berupa meminta data klien dan komunikasi memberikan respon atau tanggapan kepada komunikator. Dan terakhir, lingkungan tempat berkomunikasi sangat nyaman dan tidak terdapat kebisingan karena mereka sedang berada di ruang laboratorium.
Skenario yang kami buat yaitu berjudul komunikasi antara perawat dan klien yang mengalami penyakit anemia. Pada klien kami ini kami berikan peran kepada Putriani dan sebagai perawatnya atau suster yaitu suster Dian atau Dian Liberty, teman kami Dian Liberty. Jadi komunikatornya di sini yaitu terdapat klien dan komunikannya yaitu suster Dian. Pesannya yaitu untuk memeriksa kondisi dari penyakit klien tersebut, medianya yaitu ucapannya yang disampaikannya dan lingkungannya nyaman karena mereka sedang berada di puskesmas. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau saran yang diberikan kepada kami, dipersilahkan dari kelompok lain, kelompok 2, 3, dan 4. Boleh, silakan. Oh, Nogu. saran. Boleh. Jadi dalam pembacaan skenario itu kayaknya bisa ganti-gantian deh, sesuai dengan peran masing-masing. Itu aja sih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oh, Oke, terima kasih saran yang oke, baik. terima kasih sarannya. Baik, dari Pertanyaan kelompok atau 3, saran? kami setuju dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Sekian. Kelompok 1. Kami dari kelompok 4 hanya mengatakan kami setuju dengan jawaban yang disampaikan oleh Febiola. Di kelompok Oke, berarti sejalan ya. iya, Pak. Dan Oke, Feby itu baik. masukan untuk kalian Nogu, Baik. tentunya untuk perbaikan ke depan ya. Baik, terima kasih Nogu sudah menyampaikan seluruh hasil diskusi kalian. Dan Bapak minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian buat di dalam diskusi di dalam LKPD saat ini. Pertama, komunikasi adalah pertukaran keseluruhan perilaku dari komunikator atau orang yang memberi informasi kepada komunikan atau orang yang mendapat informasi, baik disadari maupun tidak disadari, seperti ucapan verbal atau tulisan, gerakan, ekspresi wajah, dan lain-lain dengan tujuan memengaruhi orang lain. Demikian. Oke, terima kasih Niscaya. Dan tentunya Nogu dari hasil presentasi semuanya sudah baik dan tentunya di antara yang baik ada yang terbaik. Dan kelompok terbaik yang menyampaikan hasil presentasi diskusi kelompok hari ini diraih oleh kelompok 4. 2, Pak. 2, Pak. Oke, kelompok terbaik hari ini kelompok 2. Ya, berikan jempol dulu untuk mereka. Berikutnya Nogu, ada nggak pertanyaan kalian? Saya pernah ke rumah sakit. Pernah nemuin seorang perawat dan pasien sedang marah-marah dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, apakah hal tersebut adalah suatu gangguan atau termasuk dalam hambatan komunikasi ya, Pak? Oke, terima kasih Putri Sia, pertanyaan yang baik. Jadi, ketika di fasilitas pelayanan kesehatan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya perawat memarahi pasien atau sebaliknya, pasien memarahi perawatnya. Suatu hal tersebut itu merupakan gangguan dan adanya juga hambatan dalam komunikasi. Jadi dua-duanya ada itu. Gangguannya ini misalnya informasi yang disampaikan perawat mungkin tidak dipahami benar oleh pasiennya sehingga terjadi miskomunikasi. Itu gangguannya. Atau ada misalnya yang lainnya dari fisik pasien, pendengarannya kurang bagus sehingga informasi yang disampaikan tidak terdengar jelas. Hambatannya apa? Misalnya perawatnya asal-asalan bekerja, contohnya ini gara-gara misalnya beban kerja yang terlalu berat sehingga memperhatikan pasien tidak maksimal. Demikian Putri Sia, sudah jelas? Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan evaluasi. Terima kasih Nogu sudah memberikan yang terbaik hari ini dan akan Bapak beritahukan di pertemuan berikutnya. Dan untuk saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan untuk materi berikutnya kita masuk pada materi gangguan komunikasi. Kalau tadi Bapak sudah mengingatkan protokol kesehatan dan di akhir pembelajaran ini juga Bapak akan tetap mengingatkan akan patuh pada protokol kesehatan. Kalau tadi diawali dengan doa, maka kita mengakhiri pembelajaran ini
dengan doa. Ya, terima kasih Om Merius. Baik Nogu, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, walaupun di masa pandemi, tetap lakukan pencegahan COVID, dan terlebih motivasi diri sendiri, dan lakukanlah yang terbaik. Sampai jumpa minggu depan, selamat siang. Ya ahobu. Ya Allah, Pak.